Ada apa dengan pendidikan Indonesia? Melihat pemberitaan tersebut, bagaimana teman-teman? Begitu miris bukan kualitas pendidikan di Indonesia hingga abad ke-23 ini? Bagaimana tidak? Sampai saat ini, masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara layak. Lantas, jika sudah demikian, apakah Indonesia masih mampu melahirkan generasi penerus yang mampu memanfaatkan kualitas pendidikan untuk membangun negeri ini? Sayangnya masih ada fakta pahit di lain. Menurut laporan UNESCO, Education for All Global Monitoring tahun 2012, menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Fakta yang buruk kan? Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk semua, Education for All Development Index atau EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru, Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara. Dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dengan angka 0,684, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia dan juga Singapura. Bukankah angka tersebut adalah hal yang sangat miris, teman-teman? Berangkat dari faktor-faktor tersebut, sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals pada tahun 2015 berakhir, negara-negara antar pemerintah bersama-sama mengumumkan tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai tujuan pembangunan bersama pada tahun 2030, sasaran ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari sasaran pembangunan milenium yang ditandatangani oleh para pemimpin 189 negara dan kawasan yang menjadi pelaksanaan Millennium Declaration di markas PBB pada tahun 2000 dan pensiun pada akhir 2015. Salah satu tujuan dari pelaksanaan ICS tepatnya pada tujuan keempat yaitu Quality of Education, di mana negara-negara antar pemerintah berusaha agar pendidikan termasuk ilmu pengetahuan di dalamnya dapat menjadi agent of change, namun generasi muda juga harus menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron, bukan hanya dalam hal pendidikan formal, tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk mendapatkan konsekuensi pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Maka dari itu, terdapat beberapa penyelesaian untuk mengatasi dan mendukung kualitas pendidikan di Indonesia dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui era digitalisasi. Apa sih era digitalisasi itu? Era digitalisasi adalah sebuah era yang memanfaatkan ilmu pengetahuan atau sains untuk mendukung kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan dengan adanya teknologi yang serba canggih. Era digitalisasi seperti saat ini memiliki banyak kebermanfaatan, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Mengapa dengan demikian? Dengan adanya era digitalis seperti saat ini, pendidikan menjadi lebih fleksibel karena pendidikan dapat dilakukan dan diakses secara online. Dan pendidikan yang diakses secara online dapat mengurangi biaya pendidikan karena sejatinya pendidikan secara online lebih murah daripada pendidikan secara offline. Namun, pendidikan secara online memiliki kendala, yaitu harus memiliki internet yang baik. Pada era sekarang, banyak aplikasi pembelajaran yang tercipta akibat dari era digitalisasi tersebut, antara lain Google Meet, Zoom, Ruang Guru, Pahamify, Smart Edu, EduTeach, Kuiper, dan Zenius. Ada juga pembelajaran mandiri yang dibentuk oleh Kementerian Agama dan Kominfo. Literasi digital yang dibentuk Kemdikbud, serta juga Blended Learning Center, dan masih ada juga banyak lagi.
Seperti yang kita telah ketahui teman-teman, era digitalisasi berangkat dari masa pandemi COVID-19 yang menerpa negara Indonesia pada abad ke-19 yang lalu. Semua pembelajaran dan pendidikan dilaksanakan secara online. Namun, ternyata pada masa pasca pandemi COVID-19 seperti abad ke-23 saat ini, era digitalisasi masih sangat bermanfaat bagi para pelajar di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka yang di daerahnya kekurangan sosok tenaga pendidikan untuk mendapat pendidikan meskipun keterbatasan tenaga kerja dan jangkauan seperti pada berita yang sebelumnya kita tampilkan. Dengan era digitalisasi, daerah-daerah terpelosok di seluruh Indonesia mendapatkan pengalaman pendidikan yang sama dengan para pelajar yang ada di kota-kota. Oh ya teman-teman, sebenarnya terdapat sebuah penyelesaian lain untuk mendukung tujuan keempat SDGs dengan menggunakan peran kita sebagai mahasiswa di Indonesia agar kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia dapat terlaksana, yaitu dengan mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan volunteer mengajar itu dapat ditempatkan pada seluruh daerah di Indonesia. Atau kita juga dapat mengikuti program internship kampus mengajar yang telah diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia agar kita dapat menggunakan ilmu pengetahuan sains yang telah kita dapat untuk dibagikan kepada para pelajar di seluruh Indonesia agar mereka bisa menggunakan ilmu pengetahuan tersebut secara turun-temurun untuk keperluan bangsa dan negara. Dengan cara penyelesaian yang seperti ini, maka tujuan keempat, yaitu Quality of Education dalam SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat terlaksana. Banyak pelajar yang akan mendapat pendidikan sesuai parameter mutu pendidikan di Indonesia. Banyak pelajar yang akan menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk membangun dan bekerja sama melaksanakan poin-poin SDGs yang lainnya serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Indonesia akan semakin meningkat. Dengan demikian teman-teman, Kami dari kelompok 12, Niels Bohr, Saya Sobirin. saya Nada, Saya Adit. Saya Samsan. saya Selvi Nasidi, Saya Farel. Saya Ariza. saya April, saya Ravenza. saya Alhena MK Aldebaran. Saya Leo. Mari kita bersama-sama Untuk dapat memanfaatkan Ilmu pengetahuan. Yang telah kita miliki Untuk dapat menyongsong dan meningkatkan Kualitas pendidikan Indonesia.